Profil perusahaan Kopi Kenangan. Nah, Kopi Kenangan ini adalah perusahaan F&B asal Indonesia yang berfokus pada produk kopi. Didirikan pada tahun 2017 oleh Edward Tirtanata, James Pranoto, dan Cynthia Hermisa. Berada di bawah PT Bumi Berkaboga. Nah, brand ini merupakan bagian dari Kenangan Brands. Adapun misinya yaitu menyebarkan kecintaan terhadap kopi berkualitas tinggi dari Indonesia ke seluruh Asia. Nah, komitmen ini diwujudkan melalui penggunaan bahan baku dari petani lokal di berbagai daerah seperti Aceh, Takengan, Sidikalang, Flores, dan Jawa, sekaligus menunjukkan membawa cita rasa kopi Nusantara ke pasar internasional. Sejarah dan perkembangan Kopi Kenangan. Nah, Kopi Kenangan ini membuka gerai pertama mereka di Menara Standard Chartered. Setelah memperoleh pendanaan awal pada tahun 2018, perusahaan mulai agresif melakukan ekspansi gerai di Indonesia. Pada tahun 2019, Kopi Kenangan mendapatkan pendanaan seri A yang menarik investor terkenal seperti JZ dan Serena Williams. Saat pandemi COVID-19 melanda pada tahun 2020, strategi ekspansi ini dialihkan dari kawasan CBD ke area residensial, menghasilkan pertumbuhan gerai lebih dari 2 kali lipat. Pada tahun 2021, Kopi Kenangan ini resmi menjadi unicorn neo retail F&B pertama di Asia Tenggara setelah memperoleh pendanaan seri C. Tahun 2022 menandai ekspansi internasional dengan pembukaan gerai di Malaysia, diikuti dengan Singapura pada tahun 2023 hingga 2024. Kopi Kenangan telah memiliki lebih dari 900 outlet di Indonesia, 50 di Malaysia, dan mulai ekspansi di Filipina dan India. Sulawesi Selatan sendiri, Kopi Kenangan ini memiliki lebih dari 15 outlet, termasuk di lokasi-lokasi strategis di Makassar. Untuk keperluan analisis manajemen strategi, observasi dilakukan secara khusus pada outlet Kopi Kenangan di Perintis, Makassar. Selanjutnya kita akan membahas analisis SWOT dari Kopi Kenangan. Dari poin A yaitu sisi kekuatan. Kopi Kenangan ini memiliki brand yang kuat dengan nama-nama menu yang unik dan menghibur. Ada produk yang beragam serta fokus pada kualitas rasa. Ditambah lagi aplikasi pemesanan dan promo loyalitas ini menjadi nilai tambah tersendirinya. Namun masih terdapat beberapa kelemahan ada di poin B, yaitu seperti kapasitas ruangan yang terbatas, jam operasional yang kurang fleksibel, dan kebersihan yang perlu ditingkatkan. Selanjutnya di poin ketiga ada bentuk peluang. Nah, Kopi Kenangan ini berada di lokasi yang strategis dan tren minum kopi ini di kalangan anak muda semakin meningkat. Hal ini didukung oleh kemajuan digital dan layanan pesan antar. Poin terakhir yaitu ancaman. Ancaman ini datang dari persaingan yang ketat, gaya hidup sehat yang mulai mempengaruhi pola konsumsi, serta kenaikan harga bahan baku. Kita akan masuk ke poin pertama, yaitu Internal Factor Evaluation atau IV Matrix. Nah, matrix ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari faktor-faktor internal Kopi Kenangan. Nilai total yang dibobot pada matriks ini merupakan hasil penjumlahan total dari perkalian bobot dan rating masing-masing faktor strategis internal Kopi Kenangan. Nah, bisa teman-teman lihat. Nah, berdasarkan perhitungan pada tabel matriks IV, diperoleh bahwa total nilai skor terbobot sebesar 2,92. Dari skor terbobot tersebut dapat disimpulkan bahwa Kopi Kenangan memiliki posisi internal yang kuat karena masih berada di atas 2,5. Hal ini menunjukkan bahwa Kopi Kenangan sudah mampu dalam memanfaatkan kekuatan yang dimiliki. Kekuatan utama Kopi Kenangan adalah varian menu yang beragam dan serinya program loyalitas serta promo menarik yang terdapat di aplikasi Kopi Kenangan. Sedangkan kelemahan utama dari Kopi Kenangan adalah keterbatasan ruang yang tersedia di outlet, khususnya di lokasi Ruko Perintis, hingga membatasi kapasitas pelanggan yang dapat dilayani secara bersamaan serta mempengaruhi kenyamanan saat jam-jam sibuk. Oleh karena itu, strategi yang dapat diterapkan adalah dengan mengoptimalkan layanan take away dan pemesanan melalui aplikasi untuk mengurangi kepadatan di area duduk. Selain itu, perlu dipertimbangkan untuk melakukan redesign tata ruang yang lebih efisien. Baik, selanjutnya itu External Factor Evaluation Matrix. Nah, matriks EV ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari faktor-faktor eksternal Kopi Kenangan. Nilai total yang dibobot pada matriks ini merupakan hasil penjumlahan total dari perkalian bobot dan rating masing-masing faktor strategis eksternal. Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel matriks EV, diperoleh bahwa total nilai skor terbobot sebesar 2,67.
total rata-rata tertimbang di bawah 2,5 menggambarkan organisasi yang lemah secara eksternal, sementara total nilai di atas 2,5 mengindikasikan posisi eksternal yang kuat. Skor terbobot sebesar 2,67, yang artinya menunjukkan bahwa kopi kenangan sudah relatif kuat dalam memanfaatkan peluang untuk mengatasi ancaman. Peluang utama kopi kenangan adalah tren konsumsi kopi yang semakin meningkat, terutama di kalangan anak muda. Sedangkan ancaman utama kopi kenangan yaitu lokasi yang berdekatan dengan kafe dan kedai kopi yang lain. Competitive Profile Matrix atau biasa dikenal dengan CPA. CPA adalah alat untuk menilai bagaimana perusahaan berkinerja relatif terhadap pesaing utamanya berdasarkan faktor-faktor kunci industri. Hal ini membantu dalam pemahaman komprehensif tentang persaingan dan posisi besar perusahaan. CPA digunakan untuk melakukan analisis kompetitif menyeluruh dengan membandingkan perusahaan dengan pesaing utamanya. Berdasarkan CPA, kopi kenangan memperoleh skor total 2,99, sedikit di bawah Kore Coffee, itu 3,05, dan di atas Jiwa, itu 2,73. Hal ini menunjukkan bahwa posisi kompetitif kopi kenangan cukup kuat, namun masih memiliki ruang untuk perbaikan, agar dapat bersaing dengan lebih optimal, khususnya terhadap Kore Coffee, yang kini menjadi pesaing terdekat. Keunggulan kopi kenangan terletak pada aspek pemasaran dan lokasi strategis, serta ekspansi cabang dengan skor tertinggi masing-masing 0,40 dan 0,58. Ini mencerminkan bahwa kopi kenangan memiliki jangkauan pasar yang luas dan lokasi usaha yang mudah diakses oleh pelanggan. Meskipun demikian, terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, seperti faktor kenyamanan dan kebersihan tempat. Kopi kenangan hanya mendapat skor 0,18, berada di bawah Kore. Selanjutnya ada stage 2, the matching stage. Pertama, SWOT matrix. Strength Opportunity Strategy memerlukan kekuatan brand yang sudah dikenal untuk bekerja sama dengan influencer sebagai brand ambassador untuk memperluas promosi digital. Kedua, ada Weakness Opportunity Strategy, yaitu meningkatkan estetika ruangan, kebersihan, dan memperbaiki tata letak agar semakin nyaman untuk nongkrong. Selanjutnya ada Strength Strategy, mempertahankan kualitas rasa yang khas untuk membedakan produk dan pesaing. Terakhir ada Weakness Strategy, yaitu menambah jam operasional malam hari agar dapat bersaing dengan kompetitor yang memiliki jam operasional lebih lama. Baik, yang berikutnya yaitu Internal External Matrix. Matriks IE didasarkan pada dua dimensi utama, yaitu skor total tertimbang IFE pada sumbu X dan EFE pada sumbu Y. Skor IFE 1,00 sampai 1,99 berada pada posisi lemah, 2,00 sampai 2,99 pada posisi rata-rata, dan 3,00 sampai 4,00 pada posisi yang kuat. Kemudian skor EFE 1,00 sampai 1,99 berada pada posisi rendah, 2,00 sampai 2,99 pada posisi sedang, dan 3,00 sampai 4,00 pada posisi yang tinggi. Nah, matriks ini terdiri dari 9 kuadran yang kemudian dibagi dalam 3 bagian utama, yaitu yang pertama ada sel 1, 2, dan 4. Nah, unit bisnis ini adalah grow and build. Strateginya itu market penetration, market development, product development, dan integratif. Kemudian yang kedua ada sel 3, 5, dan 7. Unit bisnisnya yaitu hold and maintain. Strateginya yakni market penetration dan product development. Kemudian yang terakhir ada sel 6, 8, dan 9. Nah, ini unit bisnisnya itu dia sudah bertahan. Oleh karena itu, strateginya adalah divestasi atau pelepasan. Berikut ini merupakan gambar dari matriks IE kopi kenangan. Berdasarkan gambar ini dapat kita lihat bahwa matriks IE untuk kopi kenangan berada pada sumbu horizontal. Kopi kenangan memiliki skor IFE 2,92 yang berarti posisi internalnya adalah rata-rata. Kemudian EFE 2,67 yang berarti posisi eksternalnya adalah sedang. Ini menempatkan kopi kenangan di sel 5 matriks IE, yang artinya bisnis berada dalam kondisi hold and maintain. Strategi yang tepat adalah market penetration strategi atau product development strategi.
Nah, untuk strategi penetrasi pasar dapat diterapkan dengan cara meningkatkan frekuensi pembelian pelanggan setia melalui program loyalitas, bundling menu, dan promosi lokal yang lebih aktif terutama di cabang-cabang yang berada di wilayah kompetitif seperti Ruko Perintis Makassar. Kemudian untuk strategi pengembangan produk dapat diimplementasikan dengan inovasi menu seperti minuman rendah kalori atau berbahan dasar nabati yang mengikuti tren gaya hidup sehat yang juga bisa menjadi diferensiasi dari pesaing terdekat. Grand Strategi Matrix. Grand Strategi Matrix didasarkan pada dua dimensi evaluasi, yaitu posisi kompetitif dan pertumbuhan market. Strategi yang sesuai untuk dipertimbangkan suatu organisasi terdapat pada urutan daya tariknya dalam masing-masing kuadran dalam matriks. Kuadran pertama memiliki perusahaan dengan pertumbuhan pasar yang tinggi dan posisi kompetitif yang kuat. Perusahaan pada kuadran ini mempunyai posisi yang bagus untuk unit bisnis yang berada dalam kuadran ini. Lebih berkonsentrasi berkelanjutan pada pasar saat ini dimasuki strategi yang tepat, yaitu strategi penetrasi pasar, strategi pengembangan pasar, dan strategi pengembangan produk. Kuadran kedua. Untuk unit bisnis strategis yang berada dalam kuadran ini perlu mengevaluasi pendekatan secara serius ke pasar yang dimiliki, di mana unit bisnis strategis mengalami pertumbuhan proses yang cepat. Strategi yang tepat yaitu strategi intensif. Kuadran ketiga, untuk unit pasar strategis yang berada dalam kuadran ini mengalami pertumbuhan yang melambat di mana produknya kurang mampu bersaing dengan pesaing yang ada di pasar. Strategi yang tepat yaitu strategi diversifikasi, yang apabila tetap gagal maka opsi terakhir adalah strategi divestasi atau strategi likuidasi. Kuadran keempat, untuk unit bisnis strategi yang berada dalam kuadran ini memiliki posisi bersaing yang kuat, namun berada di dalam kuadran ini memiliki posisi bersaing yang kuat, namun berada di dalam industri yang pertumbuhan dengan lambat. Strategi yang tepat yaitu strategi diversifikasi terkait atau tidak terkait dengan bisnis utama atau strategi joint venture. Berdasarkan skor total tertimbang internal factor evaluation yaitu 2,92 sebagai sumbu X dan external factor evaluation dengan 2,67 sebagai sumbu Y. Kopi Kenangan berada pada kuadran 1. Hal ini menandakan bahwa Kopi Kenangan termasuk perusahaan pasar yang tinggi dan posisi kompetitif yang relatif kuat, sehingga Kopi Kenangan sebaiknya berkonsentrasi berkelanjutan pada pasar saat ini dimasuki serta menerapkan strategi penetrasi pasar, strategi pengembangan masyarakat, dan strategi pengembangan produk. Selanjutnya pada stage ketiga kita menggunakan Quantitative Strategic Planning Matrix atau QSPM yang digunakan untuk mengevaluasi strategi alternatif berdasarkan faktor kunci internal dan eksternal yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, pada analisis ini kita menggunakan Attractive Score atau AS yang menunjukkan seberapa menarik atau seberapa relevankah alternatif strategi terhadap setiap faktor kunci. Dapat diukur dari skala 1 sampai 4. Nah, pada QSPM Kopi Kenangan terdapat dua strategi alternatif yang dievaluasi, yaitu penetrasi pasar dan pengembangan produk. Dari TAS yang telah kami peroleh dapat dilihat bahwa strategi penetrasi pasar mendapatkan skor 5,43, sedikit lebih tinggi dibandingkan produk development dengan skor 5,37. Nah, meskipun selisihnya tipis, hasil ini menunjukkan bahwa strategi penetrasi pasar saat ini lebih layak diprioritaskan untuk diterapkan oleh Kopi Kenangan. Strategi penetrasi pasar ini dinilai efektif karena didukung oleh kekuatan internal seperti adanya program loyalitas, varian menu yang menarik, serta penggunaan aplikasi Kopi Kenangan itu sendiri. Nah, dengan demikian, hasil dari analisis strategi ini yaitu Kopi Kenangan disarankan untuk memprioritaskan strategi penetrasi pasar untuk sekaligus membuka ruang untuk inovasi produk di masa yang akan